Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friani Andini dari Fakultas Ilmu Administrasi dengan program studi Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi di perpajakan. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai kelebihan dan kekurangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau PT Telkom untuk memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi dari Ibu Vita Fitisia SE SPD MM. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telekomunikasi Indonesia Tbk atau sering disebut Telkom merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Sebagai perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas perusahaan adalah pemerintah Republik Indonesia, sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk juga merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Telkom sudah menyiapkan strategi dan taktik dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Karena internet dianggap akan memakan pasar PT Telkom di industri komunikasi suara. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan Telkom memiliki kekuatan finansial yang besar. Hal ini memudahkan Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi yang mahal. Selain itu, mereka juga telah memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas, mencangkup segenap wilayah tanah air, sehingga memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Yang kedua, sepanjang tahun 2008, jumlah pelanggan perusahaan terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Jumlah pelanggan akses internet broadband, sambungan tidak bergerak nirkabel, dan seluler mengalami pertumbuhan tahunan yang signifikan. Yang ketiga, dari sisi keuangan, PT Telkom terus menunjukkan arus kas yang kuat dan rasio hutang terhadap ekuitas yang sehat. Posisi ini memperkuat kemampuan Telkom untuk mengumpulkan modal guna mengembangkan jika dan ketika dibutuhkan. Keempat, sejumlah departemen dan instansi pemerintah tidak termasuk BUMN membeli layanan Telkom sebagai pelanggan langsung dengan termin yang dinegosiasikan secara komersil. Kelemahan PT Telkom Indonesia, yang pertama, jumlah pekerjanya terlampau besar sehingga kurang efisien dan boros dalam anggaran untuk gaji pegawainya. Selain itu, sebagai BUMN, mereka juga relatif dibebani dengan beragam peraturan dan regulasi yang acap, membuat mereka lamban dalam mengambil keputusan strategis. Juga intervensi dari pemerintah kadang membuat mereka juga tidak bisa bersikap dinamis dengan perubahan pasar. Kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal. Jika terjadi dapat menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Dalam operasional pelayanan pelanggan, sejak saat proses aktivasi awal sebagai pelanggan, penggunaan fasilitas telekomunikasi, proses billing, hingga proses penagihan dan pembayaran tagihan, terdapat beberapa titik potensi kebocoran pendapatan yang disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kelemahan kontrol pada level transaksi. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kekurangan dan kelebihan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau yang sering kita sebut PT Telkom. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.